Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiani Agustini dengan NIM 0488712171. Saya dari UPBJJ Bandung. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Perkenalkan, saya Tiani Agustini, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari Universitas Terbuka. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Adapun tujuan wawancara ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh metode pembelajaran yang Bapak gunakan, apakah bisa memengaruhi keaktifan siswa di kelas. Mohon izin Bapak untuk perkenalan dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Ahmad Rahman, ya, salah satu guru di SMP Nurul Ilmi Boarding School sekaligus kepala sekolah, dan ya sudah mengajar dari 2019 ya sampai sekarang. Demikian. Baik Bapak, izinkan saya untuk memasuki poin wawancara. Mungkin yang pertama saya akan bertanya, sudah berapa lama Bapak mengajar dan saat ini mengajar di jenjang apa? Oke, seperti tadi saya alhamdulillah sudah mendedikasikan diri untuk ya turun di dunia pendidikan dari mulai 2019, bahkan sebelumnya juga sudah sempat mengajar ya, dan sekarang aktif ya mengajar di bidang studi pendidikan agama Islam ya di SMP Nurul Ilmi Boarding School. Baik Bapak, menurut Bapak seberapa penting keaktifan siswa dalam proses pembelajaran? Sangat krusial sekali ya. Jadi termasuk di dalam ya menyampaikan ataupun mengajar ya, kita bukan hanya transfer ilmu ya, melainkan juga ya tujuannya untuk membentuk karakter ataupun karakter building ya. Kemudian keaktifan siswa ini sangat menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mendengar, tidak hanya istilahnya mengolah ataupun, tetapi lebih ke meresapi, menghayati, bahkan bisa mempraktekkan, mengamalkan yang nilai-nilai yang diajarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, keaktifan siswa ini sangat krusial. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana kondisi keaktifan siswa di kelas yang Bapak ajar saat ini? Oke, secara umum ya cukup dinamis ya, karena apalagi di lingkungan ya sekolah yang boarding ya, boarding school, siswa memiliki mungkin kedekatan emosional yang baik ya, yang sangat baik mungkin dengan siswanya atau mungkin ya juga dengan para gurunya ya, termasuk ya juga tadi ya sangat bervariatif ya. Tetapi mungkin ada yang sangat dominan di dalam hal misalkan nanti di dalam kelas gitu, ada juga yang mungkin sebagian yang kurang aktif. Nah ini ya seperti tadi ya sangat bervariatif atau juga cukup dinamis ya. Jadi keaktifan siswa itu tidak Ya. hanya satu Ya. potensi saja begitu ya, Ya. sangat bervariatif. Bapak selanjutnya, kira-kira metode pembelajaran apa yang sering Bapak gunakan di kelas? Baik, untuk metode saya seringnya mungkin mengkombinasikan beberapa ya dengan tujuan agar tidak monoton. Sebagai contoh mungkin ya dengan metode ceramah. Nah, ini paling mungkin di awal ya sebagai penguatan konsep saja. Adapun seterusnya itu dengan berbagai macam metode, dan harapannya tadi tidak sampai monoton ataupun yang membosankan ya, dengan diskusi atau mungkin juga demonstrasi ataupun ya divariasikan dengan mungkin di luar kelas bahkan itu ya masing-masing. Berarti metode yang diajarkan dalam satu pertemuan itu ya. Dikombinasikan begitu ya Pak ya. Baik Bapak, menurut Bapak apakah metode pembelajaran berpengaruh terhadap keaktifan siswa? Oh tentu saja ya, ini sangat ya berpengaruh ya. Jadi metode itu seperti halnya kendaraan ya. Jadi jika kendaraannya itu membosankan, maka siswa ya juga cenderung pasif. Ya, tapi sebaliknya kalau misalkan metodenya itu menantang ya, sehingga
siswa mempunyai rasa ingin tahunya itu lebih tinggi, untuk memicu mereka untuk lebih semangat dan juga katakanlah bisa mengeluarkan pendapat ya, bertanya, itu bisa lebih mungkin menarik ya buat peserta didik ya. Jadi memang sangat berpengaruh ternyata Ya, ya Pak ya. Baik Bapak. Metode seperti apa menurut Bapak yang paling efektif untuk membuat siswa lebih aktif? Tadi ya, metode yang bervariatif dan juga mungkin kontekstual ya, misalkan ya menghubungkan kalau di dalam PAI gitu, menghubungkan ya materi dengan ayat Al-Qur'an atau dengan fenomena sosial yang sedang tren di kalangan misalkan remaja ya, atau mungkin ya juga mengkaitkan dengan kehidupan ataupun ya sehari-hari ya, bisa mungkin kondisi di kelas atau mungkin juga kalau di boarding ya itu ada di asrama dan gitu, termasuk juga dengan di lingkungan sekolah. Jadi metode contextual learning ini memang sangat berpengaruh ternyata ya Pak ya? Sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya apakah Bapak pernah menggunakan metode seperti diskusi, tanya jawab, atau mungkin metode yang saat ini sering digunakan oleh guru-guru adalah gamifikasi? Ya, sangat sering ya, termasuk itu tadi dengan harapan mungkin siswa lebih antusias ya kan. Jadi metode dengan tadi ya mungkin diskusi kelompok atau tanya jawab atau bahkan juga ya permainan ataupun kuis ya interaktif, itu sangat menyenangkan mungkin di mata ataupun anak-anak ya, di peserta didik, sehingga tadi ya pembelajaran tidak monoton, bahkan mereka tidak terbebani ya, kemudian lebih bisa mungkin mengungkapkan ya ide ataupun pendapat ya, baik mungkin ke belajar gitu ya, baik ke teman-temannya ataupun juga dengan pada guru-guru. Jadi respon siswa cukup baik ya Pak ya? Juga sangat antusias gitu ya. Selanjutnya Pak, apakah ada perbedaan keaktifan siswa ketika menggunakan metode yang konvensional seperti ceramah dibandingkan dengan metode yang lebih interaktif? Oke. Tentunya sangat kontras sekali di pada metode ceramah, yaitu cenderung ya hanya satu arah ya, guru hanya menyampaikan lah, sementara siswa hanya mendengarkan ya. Kalaupun misalkan ini mereka cenderung ya mungkin 10 atau 15 menit di awal itu yang bisa fokus ya, selebihnya itu biasanya kurang, sehingga ya kurang gitu ya, kurang variatif dan kurang menarik mungkin di anak-anak gitu. Adapun dengan tadi ya dengan interaktif ya, energi kelas ya istilahnya terjaga ya, karena siswa mungkin secara tidak langsung ya terlibat di dalam ya istilahnya pembelajaran itu sendiri, baik mungkin secara fisiknya ya, mentalnya, dan juga mungkin yang pola pikirnya jadi di dalam dalam proses ya pembelajaran tersebut. Baik. Bapak, apakah ada kendala yang dihadapi ketika Bapak menerapkan metode pembelajaran yang aktif? Tentu ya, di dalam setiap ini mesti ada kendala ya. Salah satunya mungkin kalau di kami di sekolah ini, karena tadi ya berbasis boarding ya, terutama biasanya manajemen waktu. Nah, ini termasuk mungkin juga bisa jadi ya ketika diskusi yang melebar ya, kemudian juga itu yang menjadi tantangan untuk memastikan bahwa siswa itu ya tidak sampai tadi ya pasif, atau bahkan mungkin ada ya satu atau dua siswa yang ya terdominasi oleh siswa yang lebih vokal, itu mungkin jadi kendala yang biasanya mungkin muncul ya, biasanya mungkin manajemen waktunya ya Pak ya. Ketika diskusi mungkin jadi waktunya melebar gitu ya Pak. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Oke. Kalau khususnya misalkan masalah waktu ya, untuk waktu paling saya membuat timeline ya dengan jelas, katakanlah mungkin di ya papan tulis ya, atau mungkin juga sudah disiapkan kan gitu, sehingga tadi ya tidak sampai melebar kemana-mana. Dan untuk ya pemerataan yang dalam arti tadi anak-anak bisa lebih semangat ya,
Itu dengan bisa jadi pas ya proses ya dengan teknik penunjukan acak atau mungkin memberikan peran khusus ya bagi yang katakanlah mungkin tadi ya ada sebagian yang kurang aktif ya atau mungkin ya dengan kerja apa ya kelompok ya diskusi gitu. Baik Bapak. Eh, apakah semua siswa bisa menjadi aktif dengan metode tertentu atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi keaktifan siswa? Oke, metode ya sekali lagi sangat membantu ya metode sangat membantu tetapi ya itu tidak atau bukan menjadi satu-satunya faktor ya masih ada mungkin beberapa faktor yang lain ya seperti mungkin ada atau mungkin ada yang dari internal eksternal ya contoh mungkin internal ya kepercayaan diri ya mood siswa itu sendiri ya termasuk juga dari biasanya eksternal ini yang paling ya kondisi kesehatan ya kelelahan ya kemudian juga dengan kegiatan yang padat ya belum lagi mungkin lingkungan kan itu ya juga sama mempengaruhi. Baik Bapak, berarti metode itu bukan satu-satunya cara untuk Ya menjadi siswa aktif bukan begitu ya ya? Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Baik Bapak, pertanyaan terakhir dari saya, apakah pernah ada perubahan signifikan pada siswa setelah menggunakan metode tertentu? Mungkin bisa diceritakan Pak? baik ya, pernah ya ada siswa yang awalnya sangat tertutup dan jarang berbicara ya saat saya menerapkan metode ya tadi ya contohnya dengan bervariatif contoh misalkan tentang sejarah Islam ya dia ataupun siswa ini ya lebih apa ya bisa ber apa berbakat ataupun lebih bisa memerankan istilahnya tokohnya ya bahkan ya juga bisa menimbulkan kepercayaan diri dari siswa itu sendiri ya termasuk ya lebih berani lah intinya di dalam berinteraksi jadi dengan tadi ya ya pembelajaran yang bervariatif ya itu otomatis mendorong terhadap anak-anak peserta didik untuk lebih ya berani berinteraksi. Baik Bapak, ternyata memang ada perubahan signifikan ya Pak ya, untuk siswa yang pasif menjadi aktif dengan metode tertentu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, informasi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk guru-guru di luar sana, khususnya untuk saya sebagai calon guru bahasa Indonesia. Amin. Bapak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.